Baiklah, bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enisa Fitri Akbar, NIM 190110026 dari kelas 4A, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Sekarang saya akan menjelaskan materi terkait pemenuhan mata kuliah Bahasa Inggris, yakni materi 1 sampai 5. Baik, langsung saja. Baik, materi pertama yakni The Young Language Learner, yakni bagaimana karakteristik anak usia dini dalam belajar bahasa Inggris. Nah, cara anak belajar bahasa Inggris dan juga cara mengajarkannya sangatlah tergantung pada tingkat perkembangan karakteristik anak. Nah, di sini ada dua pembagian atau yang membedakan perkembangan anak, yakni yang pertama pada tahap umur 5-7 tahun dan tahap umur 8-10 tahun. Baik, nah yang pertama yang membedakan karakteristik anak di sini kita bagi kelas 2. Yang pertama usia 5-7 tahun. Anak-anak yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang perlu yang diperhatikan oleh pendidik atau guru agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan harapan. Maka dari itu perlunya diketahui karakteristik anak. Nah, yang pertama ini karakteristik anak usia 5-7 tahun. Yang pertama, anak mampu menceritakan apa yang dilakukan. Jadi anak sudah mampu bercerita, artinya dia mengulang apa yang telah dilakukannya tadi, dia menceritakan ke teman-temannya atau gurunya atau orang tuanya. Kemudian anak mampu menggunakan alasan-alasan yang cukup logis. Kemudian yang ketiga, anak mampu berinteraksi dan menjelaskan apa yang mereka dengar dan lakukan kepada gurunya ataupun ibunya atau teman-temannya. Kemudian anak mampu memahami atau kondisi atau gerak-gerik sebelum belajar bahasa. Jadi anak sudah mampu mengerti meskipun tidak ada wujud, hanya opini, maksudnya hanya argumen dari si pendidik, namun karena si pendidik ketika menjelaskan menggunakan body language, artinya dia bergerak sesuai dengan apa yang dilakukan. Misalkan dia tanya, "How are you?" Ketika melihat ekspresinya kan kita dapat memahami, oh mungkin ini ibu bertanya dengan saya. Nah, di sini anak sudah mampu memahami. Kemudian karena konsentrasi anak hanya sedikit dalam belajar bahasa ataupun yang lainnya, maka si pendidik harus menggunakan metode atau cara-cara yang menarik perhatian si anak. Misalkan nih anak usia dini kan tahapnya atau dunianya bermain, jadi pembelajaran sangat bagus jika dikaitkan dengan bermain. Kemudian anak belum mampu membedakan mana yang fakta atau tidak, sehingga ketika menjelaskan kita harus benar-benar bagaimana caranya bisa diterima dan diserap oleh anak apa yang kita sampaikan. Kemudian anak tidak boleh dipaksakan untuk bekerja sama, hanya saja pembagiannya berkelompok, namun mengerjakannya itu secara sendiri-sendiri. Seperti kita buat dalam suatu lingkaran itu satu meja, berapa anak di dalamnya, namun ketika diberikan contoh atau sebuah materi atau untuk dapat menyelesaikannya itu harus secara sendiri-sendiri, karena pada anak usia dini ini belum mampu anak bekerja sama dengan baik, karena pola pikir anak itu masih belum bagus seperti itu, masih tahap-tahap menyesuaikan atau belum matang anak berpikir, sehingga ketika kita kasih ini contohnya, kita memberikan anak bekerja sama dalam menyelesaikan sesuatu. Ketika si anak ingin main mobil-mobilan atau kita buat puzzle, nanti si anak maunya yang ini, dia nggak mau ngasih yang lain, nanti berantem, nangis. Jadi seperti itu, kita memberikannya masing-masing, namun dalam satu kelompok, tapi bekerjanya secara masing-masing. Kemudian usia 8-10 tahun.
Nah, seperti halnya pada usia sebelumnya, anak usia dini juga memiliki karakteristik pada usia ini. Yang pertama nih, secara umum saja, yang pertama, anak mampu menjelaskan mana yang fakta dan mana yang tidak. Nah, berlanjut dari usia 5-7 tahun kan anak belum mampu nih membedakan mana yang fakta dan mana yang tidak. Nah, pada usia ini anak sudah mampu membedakannya. Kemudian anak mampu bertanya atau aktif bertanya. Jadi ketika usia yang sebelumnya tadi, anak ini belum mampu bertanya dengan baik. Nah, pada usia inilah anak sudah mampu bertanya, misalkan ibu, ini apa atau dalam bahasa Inggrisnya ini apa bu, ini this is bag gitu. Kita jelasin dengan baik pula agar anak dengan mudah memahami. Kemudian mampu menentukan mana yang ia sukai dan ia tidak sukai. Kemudian anak mampu untuk bekerja sama secara kelompok atau bersama. Nah, karena pada usia 5-7 tahun itu anak belum mampu, belum bisa dipaksakan atau tidak boleh dipaksakan untuk bekerja sama. Pada usia inilah anak mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Selanjutnya, implikasi pembelajaran terkait karakteristik, yakni 2 jenis pembagian kelompok usia untuk pendidik dalam pengajaran ialah yang pertama, memudahkan anak untuk memahami apa yang dijelaskan, karena dengan melakukan gerakan anak akan lebih mudah mengerti. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa sederhana dalam pembelajaran untuk anak. Jadi jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang atau kata-kata yang sulit dimengerti oleh anak. Kemudian yang ketiga, jangan melakukan pengujian, lakukanlah kelompok atau kerjasama. Baik, sekarang materi yang kedua, yakni class management and atmosphere, atau pengelolaan atau manajemen dan suasana kelas. Jadi manajemen atau pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Nah, saat mengelola kelas, guru harus memperhatikan prinsip, pendekatan, dan komponen apa saja yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas agar kelas dapat memberikan suasana yang menyenangkan dan dapat memberikan rangsangan bagi anak, memberikan kenyamanan kepada si anak. Kemudian suasana kelas. Nah, dalam pembelajaran untuk anak usia dini perlunya suasana kelas yang menyenangkan, karena anak-anak akan lebih bergairah untuk belajar jika ruang kelasnya menyenangkan atau enak dipandang oleh mata anak. Sehingga kita lihat saja sekolah TK atau sejenis setara dengan sekolah TK ini, sekolahnya itu yang ceria, yang berwarna, berbeda dengan jenjang pendidikan yang di atasnya. Kemudian adapun teknik atau model yang digunakan di ruang kelas, yang pertama seperti penataan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian pengelompokan meja dan kursi disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kemudian susunan meja kursi dapat berubah-ubah. Artinya pada waktu mengikuti kegiatan belajar, anak tidak selalu duduk di atas kursi, namun anak juga dapat duduk di bawah lantai atau di atas karpet. Kemudian dinding dapat digunakan untuk menempel sarana yang dipergunakan sebagai sumber belajar dan hasil kegiatan anak, misalkan poster-poster tentang ABC atau alfabet atau angka, number, atau buah-buahan, tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya. Itu hasil karya anak, itu lebih bagus lagi. Kemudian peletakan dan penyimpanan alat bermain diatur sesuai dengan fungsinya. Kemudian kelas untuk anak TK perlu dirancang menyenangkan agar anak merasa nyaman. Kemudian cahaya matahari diusahakan dapat masuk agar kelas tidak gelap. Meskipun ada lampu, tapi ketika ada cahaya matahari secara alami itu rasanya lebih menyenangkan bagi anak. Kemudian materi yang ketiga yakni topik based board atau tema pekerjaan berbasis. Nah, tema dalam istilah kurikulum TK adalah alat untuk mengenalkan berbagai konsep, topik, dan ide kepada anak didik atau peserta didik secara utuh. Nah, dalam pembelajaran
tema berfungsi menyatukan isi kurikulum dalam bentuk perencanaan yang utuh, memperkaya pembendaharaan bahasa anak didik, membuat pembelajaran lebih bermakna dan membantu anak mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas. Jadi dapat dikatakan bahwa tema adalah topik yang menjadi payung untuk mengintegrasikan seluruh konsep dan muatan pembelajaran melalui kegiatan utama dalam mencapai kompetensi dan perkembangan tingkat yang diharapkan. Baik, nah di sini ada beberapa prinsip yang dalam pemilihan tema yang saya dapat sampaikan. Yang pertama, prinsip kedekatan. Nah, tema yang dipilih hendaknya dipilih mulai dari tema terdekat dengan kehidupan anak kepada tema yang semakin jauh dari kehidupan anak. Nah, di sini kita pilih tema yang dekat biar anak lebih mudah memahami. Nah, contoh tema yang dapat kita gunakan misalnya tentang diri sendiri, temanya diri sendiri. Nah, di dalam tema diri sendiri ini dapat dikembangkan menjadi subtema dengan tema aku dengan topik bahasan seperti mengidentifikasi anggota tubuh, fungsi masing-masing anggota tubuh, terus siapa saja yang boleh menyentuh anggota tubuh dan lain-lainnya. Kemudian prinsip yang kedua yakni kesederhanaan. Nah, memilih tema yang sederhana sampai kepada pemilihan tema yang rumit kepada anak. Jadi kita bertahap. Yang pertama kita memilih tema yang sederhana, kemudian dia semakin naik levelnya menjadi yang tema yang cukup rumit, tapi jangan sampai kita membebankan pikiran anak. Nah, si pendidik dapat menentukan tema yang lebih sederhana agar tema itu lebih efektif dan lebih fokus. Nah, contohnya di sini temanya misalkan tema lingkungan. Nah, dengan subtemanya kebun mangga melalui topik bahasan yang sederhana kepada peserta didik, misalnya nih macam-macam kebun mangga atau cara memelihara kebun mangga yang baik dan benar. Kemudian peralatan yang digunakan ketika di kebun mangga itu apa saja, dan lain-lainnya. Kemudian kemenarikan. Nah, hendaknya si pendidik memilih tema itu harus menarik minat dan kepada minat yang Baik, prinsip yang ketiga yakni kemenarikan. Nah, hendaknya tema yang dipilih tema yang menarik minat anak. Nah, tema yang kurang menarik dapat memberikan semangat kepada anaknya, sehingga kita memilih tema yang menarik agar dapat memberikan rasa senang, bahagia, dan semangat bagi anak. Misalkan kita ambil tema lingkungan dengan subtema kebun mangga yang sangat menarik bagi anak dengan aktivitasnya, atau misalkan kita menghitung jumlah buah mangga dengan macam-macam warna. Misalkan kita pisahkan nih buah mangga yang belum matang dengan yang matang, kan yang hijau dengan yang kuning atau orange gitu. Jadi di sini bukan hanya anak belajar mengenal tumbuhan, tetapi anak juga belajar mengenal warna, terus berhitung, sehingga banyak ya yang saling berkaitan gitu. Kemudian keinsiden-keinsidentalan. Nah, peristiwa atau kejadian di sekitar anak, di sekolah, baik di sekolah, rumah, atau yang terjadi pada pembelajaran berlangsung hendaknya dimasukkan dalam pembelajaran walaupun tidak sesuai dengan tema yang kita pilih. Misalkan contohnya, pada saat anak-anak mengamati pohon mangga yang berada di luar kelas dan mendiskusikannya, tiba-tiba ada seekor kupu-kupu besar dan berwarna indah melintas dan hingga pada salah satu ranting bunga pohon mangga. Nah, maka pendidik dapat mengajak anak untuk membahas kupu-kupu tersebut, tentang warnanya atau cara terbangnya, apa yang dicari atau dimakan, dan bagaimana kupu-kupu itu berkembang biak, seperti itu. Jadi maksud dari keinsidentalan itu seperti itu. Baik, kemudian materi yang terakhir yakni 45 tentang Plan to Teach EFC, atau kita jelaskan satu-satu. Jadi plan ini adalah perencanaan pembelajaran
Baik, yang terakhir yakni TCFC. Jadi media atau material apa saja yang kita gunakan ketika pembelajaran. Nah, di sini ada 3 material yang dapat saya sampaikan. Yang pertama itu material dari guru atau siswa, atau guru dan siswa menciptakan suatu media. Misalkan ketika menggunakan media kertas origami, kita bisa burung atau bunga dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, material yang dapat dibeli, misalkan kita beli permainan seperti puzzle. Kemudian yang terakhir yakni material yang tidak dapat dibuat dan tidak juga dapat dibeli, yakni langsung dari alam, misalnya dedaunan atau kulit pisang yang dapat kita buat mainan tradisional seperti pistol atau motor, mobil, kereta dan lain-lainnya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelulusan.